Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Namora, NIM 18042162. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi intervensi dalam meningkatkan produktivitas. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu analisis beban kerja. Seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis ini terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume bebas kerja, dan dalam kurun waktu tertentu, persentase dan jumlah pegawai ideal yang harusnya dibutuhkan oleh organisasi. Melalui ABK ini, kebutuhan pegawai di masa depan bisa direncanakan untuk diusulkan pada perekrutmen pegawai baru ke Pemkab atau bila dibutuhkan. Yang kedua yaitu analisis jabatan. Seluruh jabatan pegawai mulai dari staf dan pejabat struktural maupun fungsional masuk ke dalam nama jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan oleh Pemkab. Istilah staf sekarang diganti dengan nama jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, misalnya operator komputer, ranata komputer, pengelolaan bahan kepegawaian, kepala seksi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian. Setiap Pemkab atau Pemkot biasanya memiliki situs internet ini. Sistem informasi manajemen kepegawaian memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya seputar pegawai. Sistem ini juga memuat jabatan kosong, pegawai yang akan pensiun, dan sebagainya. Selain itu, juga bisa digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data-data kepegawaian. Yang keempat yaitu sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasannya langsung. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target, sasaran, dan sebagainya. Nantinya pada akhir tahun akan dinilai realisasinya beberapa dan akan kelihatan nilai presentasi kerja pegawai dalam daftar penilaian prestasi PNS. Selanjutnya yaitu gugus kendali mutu. Dalam gugus kendali mutu, kelompok kecil yang terdiri dari 5-8 orang akan bekerja sama membahas suatu problem atau masalah di tempat kerja untuk mencari jalan keluarnya. Dengan demikian terjadi perbaikan. Contoh, sebelum memanggil teknisi, pastikan dulu dengan mempelajari buku petunjuk ini untuk membuat solusi atau problem printer. Tujuan GKM. Pekerjaan dilibatkan secara aktif dan ikut dalam proses membuat keputusan. Umumnya GKM ini bertemu sekali dalam seminggu di jam kena selama 30-90 menit dan menganggap satu problem bila perlu 3-6 kali pertemuan. GKM dilakukan dengan cara yang telah diatur sehingga memperlancar proses mencari jalan keluar atau solusi. Kelompok ini akan bubar setelah penyelesaian suatu problem yang dibahas, lalu dibentuk lagi untuk masalah lain. GKM akan dipandu oleh moderator yang berpengalaman, bisa atasan langsung atau bagian seksia. Bila perlu, bisa melibatkan pihak lain dalam pekerjaan. Aktivitas GKM yaitu mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi, menyiapkan bahan dan data untuk membahas persoalan, mengeluarkan ide pemecahan soal, menetapkan sasaran perbaikan mutu, menetapkan uji coba ide pemecahan persoalan di tempat kerja, menilai hasil kerja dari penerapan ide, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada atasan untuk menetapkan teknik baru. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.